Ya, oke teman-teman, sekarang kita berada di pemerintah kota Salatiga. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai aneka. Nah, salah satu nilai-nilai dasar dari seorang ASN itu adalah aneka. Setelah ini kita akan bertemu dengan seorang ASN yang bekerja di pemerintahan kota Salatiga. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai aneka dan penerapannya di pemerintahan kota Salatiga itu, teman-teman. Maka dari itu, tetap di channel ini, jangan video-video dulu ya. Simak videonya. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah bersama Bapak Kristri Priantara Wibawa, Sarjana Ilmu Komunikasi. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mas Rino Hadiah. Iya, selamat sore, Dik. Bapak biasanya dipanggil apa? Rian. Rian ya. Rian. Namanya terlalu panjang tadi. Kristri Priantara Wibawa. Panggil saja Rian. Oke, siap. Ya, teman-teman, beliau adalah sebagai perantara humas di pemerintah kota Salatiga. Terus ya Pak. Dan beliau juga sebagai dosen di Fakultas Dakwah di IAIN Salatiga. Ya. Oke. Wah, berarti jenengan bagaimana membagi waktu untuk menjadi dosen dan sebagai humas di kota Salatiga? Ya, terima kasih Mas Rino Hadian atau biasa dipanggil Rino tadi ya. Jadi saya menjadi peranata humas di pemerintah kota Salatiga sejak tahun 2011 waktu itu. 2011 langsung ditempatkan dulu namanya bagian humas. Kemudian ada perubahan SOTK ya, susunan organisasi dan tata kerja itu berubah nama menjadi sekarang bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Sehingga sebagai peranata humas tentu melaksanakan kegiatan-kegiatan kehumasan, sosialisasi kemasyarakatan, berbagi informasi ke masyarakat dan banyak hal lain yang tentunya berhubungan baik itu dari pemerintah maupun kepada masyarakat. Itu sejak tahun 2011. Kemudian di tahun 2017 saya juga mendapatkan amanah seperti yang disebutkan tadi sebagai dosen di Fakultas Dakwah IAIN Salatiga dan mata kuliahnya pun tentang kehumasan, sehingga tentu saya berharap gitu ya, saya berharap ini bisa menjadi hal yang positif gitu ya, artinya hal-hal yang ada di pemerintah bisa disampaikan kepada mahasiswa mengerti seperti apa sih humas di pemerintah dan lain sebagainya. Berbicara tentang membagi waktu tadi ya, tentu pekerjaan utama saya adalah tetap sebagai ASN di pemerintah kota Salatiga untuk mengajar, maka saya lakukan di luar jam kerja, biasanya mulai jam 4, jam setengah 4 saya sudah mulai untuk ke kampus 3 di JB Salatiga. Iya, apalagi dekat ya Pak ya kampusnya. Ya. Jalan kaki sudah sampai. Betul. Ya Pak. Ya, oke teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke topik pembahasan kita, yaitu tentang aneka. Nah, pada kali ini Bapak, kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh seseorang ASN atau PNS Bapak. Nah, nilai-nilai dasar dari seorang ASN itu adalah aneka. Saya mendapatkan tugas untuk menanyakan kepada salah satu pejabat publik yang ada di daerah saya mengenai bagaimana sih penerapan atau implementasi dari aneka tersebut di wilayah kita masing-masing, seperti itu Bapak. Langsung kepada pembahasannya ya Pak ya. Jadi yang pertama yang saya tanyakan adalah bagaimana penerapan nilai akuntabilitas di lingkungan humas kita Salatiga. Ya oke, terima kasih. Jadi berbicara tentang akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan, tentu dari semua ini harus bisa diwujudkan ya Mas ya. Artinya berbagai macam pekerjaan tentu ini harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Apalagi di era sekarang berhubungan dengan humas ya, berhubungan dengan humas pemerintah kota Salatiga, tentu masyarakat butuh informasi yang cepat, butuh informasi yang valid. Apalagi di era COVID seperti kemarin misalnya, banyak hoax bermunculan. Tentu pekerjaan-pekerjaan kita harus dapat dipertanggungjawabkan, dapat memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat, juga dapat kita laporkan kepada pimpinan dengan baik, sehingga hubungan antara masyarakat dengan pemerintah ini dapat berjalan dengan baik. Masyarakat tidak butuh, misalnya masyarakat butuh informasi nih, nggak butuh dari siapa, nggak butuh, yang penting informasi ini cepat, kalau pemerintah kota Salatiga informasi ini valid, dapat dipertanggungjawabkan, maka itu menjadi penting. Apalagi di komunikasi. Di COVID kemarin ada banyak sekali hoax berkembang, kalau itu tidak segera dijawab, itu tidak segera disampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, itu tentu akan menjadi isu yang bakal besar di masyarakat dan itu berefek pada kehidupan sosial masyarakat. Ya, dari hal-hal tersebut apakah
jenengan mendapatkan kendala dari penerapan hal tersebut? Oke, terima kasih. Tentu dimanapun pasti ada kendala, ada hambatan, itu pasti ya, tapi itu menjadi tantangan bagi kita. Apalagi saya menolak ukur dari studi kasusnya di COVID kemarin misalnya. Di COVID kemarin misalnya itu dipaksa tiba-tiba di bulan Maret kita lockdown dan tidak ada satu negara pun yang bisa memastikan kapan ini akan berakhir. Artinya ini tentu memaksa kita gitu ya untuk bisa bekerja dengan sangat cepat, sangat baik dan akuntabel tadi kepada masyarakat. Dan itu diwujudkan, hambatan-hambatannya ada banyak tentunya berkaitan dengan banyak sistem yang mungkin belum siap. Ya, misalnya harus WFH. Sistem pertanggungjawabannya gimana nih? Sistem pelaporannya gimana nih? Kemudian sistem kerjanya seperti apa nih? Karena tiba-tiba harus lockdown, harus langsung WFH gitu ya. Tapi tentu itu bisa dijawab oleh pemerintah Kota Salatiga dengan berbagai macam cara. Kita punya e-kinerja misalnya, Mas. Kita punya e-kinerja yang harus diisi setiap hari. Itu apa sih yang dikerjakan oleh kami? Gitu ya, ASN di pemerintah Kota Salatiga masing-masing punya satu untuk ASN dan dia harus mengisi setiap hari pekerjaan-pekerjaan apa yang sudah dilakukan. Tentu hal ini menjadi tolak ukur awal gitu ya, bagaimana kita bekerja. Gitu. Tentu selain itu juga yang paling penting adalah akhlak kita tentunya, tanggung jawaban kita bahwa ibaratnya ono polisi rano pak polisi, ya aku tetap manut. Ono polisi rano pak polisi, ya aku tetap gue helm. Ono polisi rano pak polisi, ya aku tetap orang langgar lampu merah. Tentu hal ini karena tanggung jawab kita kepada masyarakat. Kita sebagai pelayan masyarakat, kita melayani masyarakat. Itu hal yang paling utama. Hambatan-hambatan banyak, tapi bagaimana caranya kita mengatasi itu dan masyarakat semakin banyak hambatannya gitu ya di era COVID kemarin. Nah, kita sebagai pemerintah tentu tidak boleh mengeluh ya, berbagai hambatan yang ada harus terus kita jawab dan kita atasi bersama-sama. Siap. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Oke. Ini sedang adzan, kita break sebentar. Setelah adzan selesai kita lanjut untuk bincang-bincang mengenai aneka kembali. Kita rehat sejenak. I will leave my heart at the door. Oke teman-teman, kembali lagi. Kemudian berbincang mengenai nasionalisme ini Bapak. Tentunya hal ini sangat penting bagi kita ASN ya. Nah, bagaimana mengaktualisasikan nilai nasionalisme dalam menjalankan tugas Bapak sebagai Pranata Humas di Pemkot Kota Salatiga? Oke, terima kasih Mas. Tentu berbicara tentang nasionalisme ini sudah ditekankan oleh para pahlawan pendahulu kita ya. Berbicara tentang nasionalisme, sering kita mendengar berbagai jargon-jargon, misalnya NKRI adalah harga mati misalnya. Artinya bagaimana kita bisa mengangkat nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai ketimuran, nilai-nilai yang Indonesia banget gitu ya dalam tugas kita sehari-hari. Banyak hal harus kita aplikasikan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Di Salatiga misalnya, tentu ada banyak suku bangsa, ada banyak etnis yang ada di sini, ada banyak agama yang ada di sini, dan bagaimana kita bisa merangkul mereka semua, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan baik, bagaimana kita bisa saling bekerja sama dengan baik, sehingga Salatiga ini bahkan disebut sebagai kota tertoleran di Indonesia. Kota tertoleran di Indonesia menurut Setara Institut, dan ini 4 kali berturut-turut, juara kedua, juara ketiga, juara kedua, dan sekarang juara ke-1 atau yang terbaik tertoleran. Dan Salatiga ini sudah seringkali menjadi tempat untuk belajar dari kota-kota yang lain. Tentu hal ini juga harus tercermin dalam kehidupan kita sebagai ASN. Ya, bagaimana kita bekerja sama, bagaimana bahkan sekarang ada setiap jam 10 mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ada acara-acara resmi yang kita lakukan di pemerintah Kota Salatiga, mendengarkan lagu Indonesia Raya, membuka dengan Indonesia Raya. Tentu hal ini bisa menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan kita dan mengangkat nilai-nilai nasionalisme yang ada di negara kita ini. Dalam pekerjaan juga sama. Bagaimana kita bisa menghargai satu dengan yang lainnya, bagaimana kita bisa saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Dan ya inilah Indonesia gitu. Berbeda-beda tapi tetap satu jua, Indonesia. Mantap. Cheers dulu Pak kalau begitu. Oh gini ya. Ngopi dulu. Asik, ngopi dulu. Oke. Ngopi dulu. Seruput. Oke. Ya jadi memang begitu ya teman-teman ya. Salatiga itu saya dari SMP, SMA,
kuliah, saya punya pacar di Salatiga. Wah, Enggak, maksudnya saya kalau di Salatiga itu memang suasananya itu sangat ramah ya Pak, ramah, dingin, maksudnya sejuk itu. Kalau orang-orang pensiun tinggal di Salatiga itu bakal nyaman sekali. iya. Iya, dan kita Tetap Mbak, apa namanya? IPM-nya tertinggi, Indeks Pembangunan Manusia Salatiga itu tertinggi di Jawa Tengah, nomor 1 di Jawa Tengah. Kemudian bagaimana hal ini tercermin dalam kehidupan. Nggak usah jauh-jauh deh, teman-teman jalan-jalan ke berbagai tempat di kota Salatiga akan menemukan nasionalisme itu, akan menemukan toleransi itu di Salatiga. Ya, luar Di biasa. semua hal. Berbicara mengenai perilaku ini Pak. Nah, kita sebagai ASN itu kan juga harus memiliki perilaku yang baik untuk menjadi pelayan publik ya Pak ya. Iya. Nah, bagaimana penerapan perilaku sebagai pelayan publik oleh Pranata Humas di Pemkot Kota Salatiga ini? Oke, terima kasih. Ini sering kita mendengar jargon gitu ya, bahwa kita memang sebagai pelayan masyarakat. Ya, benar sekali. Kita sebagai kalau Pak Ganjar sering bilang ya, Gubernur Jawa Tengah, tuanku adalah rakyat. Artinya kita sebagai ASN memang tanggung jawab utamanya adalah melayani masyarakat. Termasuk salah satunya adalah pelayanan publik. Ya. Tentu publik ada berbagai macam, Mas, yang harus dilayani. Ada berbagai macam usia, ada berbagai macam bukan ilmu ya, pendidikan gitu ya. Dan itu semua warga masyarakat Kota Salatiga ada berbagai macam tingkat ekonomi. Tentu ini berpengaruh, dan bagi humas tentu harus punya strategi-strategi yang pas untuk mereka. Berkaitan dengan COVID misalnya, ya, karena ini memang sedang in gitu ya. Kita di humas ya, kita di humas tentu dituntut banyak untuk bisa melayani publik dengan baik, dan kita di Satgas COVID juga sebagai komunikasi publik, Mas. Jadi bagaimana kita melayani semua masyarakat, bagaimana melayani mbah-mbah yang sepuh. Kita siaran keliling, Mas, siaran keliling di desa-desa menggunakan bahasa Jawa. Mbah, ampun kesupen nggih, tansah patuh dumateng protokol kesehatan 5M misalnya di desa-desa. Tapi untuk mereka yang muda-muda, mereka yang melek media sosial, kita selalu upload di Instagram kita berbagai hal yang berkaitan dengan hal itu. Ya, jadi semua sasaran publik berbagai macam ini harus kita layani dengan baik. Dan masyarakat itu butuhnya sekarang apa toh? Cepat, murah, gampang, ya. Iya. Cepat, murah, gampang, ora bertele-tele. Biasanya kita sering dulu termindset gitu ya, masyarakat termindset, wah pemerintah yang angel, birokrasi ini suwi, birokrasi ini bulet ngono ya. Nah, maka sekarang tentu kita sebagai ASN harus merubah hal itu, bagaimana melayani publik dengan baik. Dengan cara apa? Ya, sistemnya diperbaiki dengan baik, pelayanan masyarakat diperbaiki dengan baik. Kalau dulu misalnya masyarakat dilempar ke sana kemari, sekarang bagaimana kita bisa melayani publik dengan baik. Kita punya MPP, Mas, Mall Pelayanan Publik. Jadi di satu tempat itu bisa berbagai macam hal didapatkan. Ngurus paspor, yo ning kono. Ngurus IMB, yo ning kono. Ngurus akte kelahiran, yo ning kono. Ngurus berbagai macam hal di sana. Itu ada 115 pelayanan, sekitar 100-an lebih pelayanan yang disiapkan dalam satu tempat. Tentu hal ini adalah bagaimana cara untuk melayani publik. Perilaku sehari-hari tentu itu harus tercermin juga bagi kita. Ada masyarakat datang, selamat pagi Bapak, ada yang bisa dibantu? Oh, baiklah Bapak, mungkin bisa ditunggu di sini, akan kami hubungkan misalnya. Ojo terus, Bapak kesana, terus konrono gitu ya. Bagaimana kita bisa melayani publik dengan baik. Kami di Humas, kalau ada orang yang datang bertanya, karena kita sebagai komunikasi publik ya, tentu bagaimana kita harus melayani mereka dengan baik. Oh, di Kesbang Bapak bisa ke sana, kemudian menuju ke sana misalnya kayak gitu. Itu pelayanan publik, hal kecil ya bisa kita lakukan. Siapapun bisa melakukan. Ya, paling tidak kita harus ramah dengan masyarakat. Senang saya Thomas. Ya, senang, Gitu. kasih senyuman. Itu kan pasti Udah. masyarakat yang datang itu kan juga respect. Iya, sama respect. kita. Dan itu harus ada di semua kalangan, dari kelurahan, wilayah misalnya sampai ke atas, bagaimana kita melayani dengan baik. Ya, mantap sekali Pak. Ya. Nah, bagaimana harapan Bapak ke depan dalam meningkatkan komitmen mutu ASN itu Pak? Oke. Nah, sebagai pelayan publik yang baik itu kan meningkatkan good governance dalam lingkungan Humas Pemkot juga. Nah, silakan Bapak menanggapi tentang good governance yang ada di Pemkot Kota Salatiga. Ya, oke, terima kasih. Jadi pemerintah ini sudah melakukan banyak untuk para ASN-nya. Misalnya berkaitan dengan pendapatan. Nek dibanding ke Bapak Ibu dulu gitu ya, tentu ini sudah memiliki kenaikan yang luar biasa untuk berkaitan dengan pendapatan ya.
gitu ya, pendapatan ini sudah luar biasa, sehingga tentu ini harus dijawab dengan mutu yang baik dari para ASN. Bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik, bagaimana mereka bisa melayani dengan setulus hati. Tentu ini harus dijawab. Satu, memang faktor ekonomi itu juga penting, gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah bagaimana sistem ini dibentuk dengan baik. Saya sampaikan bahwa kita punya e-kinerja, bagaimana setiap hari mereka harus mengupload dengan baik. Kita harus absen tepat waktu, Mas. Ya, sehingga jam 7 pagi, itu sebelum jam 7 kita harus sudah absen. Resikonya apa? Ada pemotongan TPP, misalnya tunjangan perbaikan penghasilan dan lain sebagainya. Dan tentu itu cara-cara untuk kita punya good governance yang baik. Pelayanan kepada masyarakat dengan baik, pajak misalnya. Ya dengan berbagai cara. Kita sekarang buka melalui OVO, melalui Tokopedia, bisa bayar di berbagai toko-toko modern. Nah, itu sudah bisa digunakan juga bagi kami. Ya, sehingga memang kita harus melaksanakan berbagai cara untuk bisa melayani publik. Transparansi, kita harus melaporkan berbagai hal, misalnya berkaitan dengan COVID. Oh, jumlahnya berapa toh, di mana toh, kita selalu melaporkan di setiap kelurahan. Sehingga masyarakat paham, inilah transparansi yang kita lakukan. Good governance yang baik, gitu ya. Dari atas sampai bawah, kita punya visi misi. Pak Wali, Pak Wakil, atau kalau di Kabupaten Semarang ada Pak Bupati dan lain sebagainya, tentu punya visi dan misi. Bagaimana kita membantu untuk mewujudkan visi misi ini, bagaimana kita mewujudkan pembangunan di segala bidang, sumber daya manusianya dibangun, sumber daya alamnya juga dijaga dengan baik, dan berbagai hal yang lain. Tentu hal ini sangat penting untuk menciptakan good governance. Ya, jadi dari diri kita, Mas sebagai ASN gitu ya, ini baru Prajab ya. Di Prajab tentunya ditanamkan yang baik bahwa satu bersyukur karena Gusti Allah gitu ya sama Tuhan bahwa oh di saat yang lain mungkin sudah mengalahkan banyak ya Mas ya. PNS itu kan yang daftar wah ribuan gitu ya. Tentu sudah terpilih, itu disyukuri dengan apa? Memberikan pelayanan yang baik dengan tulus hati. Itu hal itu yang menjadi pegangan yang kuat. Ya, mengenai berbicara masalah pelayanan yang baik terhadap masyarakat, itu kan sekarang lagi viral-viralnya juga tentang korupsi ya Pak. Jadi korupsi itu nggak cuma sekarang, dari dulu sampai sekarang itu korupsi viral terus gitu Pak. Kok nggak ada jera-jeranya gitu. Nah, dari pandangan Bapak itu korupsi di Indonesia itu seperti apa? Oke, terima kasih. Tentu berbicara tentang korupsi ini bahkan sekarang sudah masuk kejahatan luar biasa. Sangat gitu ya. Extraordinary crime. Wah, itu bahasa Jawanya. Bahasa Jawanya extraordinary crime. Bahasa Ethiopia, Pak. Bahasa Ethiopia ya. Nah, tentu hal ini menjadi menjadi memang kok ya isih akeh ya padahal hukumannya begitu banyak. Hukumannya berat gitu ya. Tentu ada hal-hal yang memang harus diperbaiki. Dan sistem ini terus dibangun dengan baik. Misalnya sistem pelaporan keuangan. Di Salatiga tentu dan di tempat yang lain tentu juga sudah harus menggunakan sistem pelaporan yang baik, yang transparan, yang akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau beli ini harus ada bukti-bukti tentunya yang harus ada di situ. Gitu ya, itu berkaitan dengan pelaporan. Dan itu tentu di kita bisa dibuktikan dengan adanya WTP, Mas. Wajar tanpa pengecualian. Jadi pelaporan keuangan ini dilakukan oleh BPK, kemudian kalau itu memang bagus gitu ya, BPK akan memberikan labeling atau memberikan penghargaan wajar tanpa pengecualian, dan kita di pemerintah Kota Salatiga sudah 5 kali berturut-turut wajar tanpa pengecualian. Begitu juga di berbagai daerah yang lain. Tentu hal ini bagaimana caranya tentang kita untuk bisa melawan korupsi dari sistem yang baik gitu ya. Dan kalau kita dari diri kita pribadi juga harus dari sekarang bagaimana berdisiplin. Korupsi kan bukan hanya uang ya Mas ya, korupsi waktu, korupsi pekerjaan dan lain sebagainya. Tentu hal ini harus ditekankan dengan baik, sistem-sistem pelaporan yang baik, kinerja yang baik, sehingga kita benar-benar bisa menjadi ASN yang ya bisa menghindari dari hal yang kecil dulu lah gitu ya. Kalau berbicara tentang korupsi di Indonesia tentu ada berbagai pengawasan yang sudah dilakukan. KPK selalu datang ke Kota Salatiga, itu berkaitan dengan sosialisasi Mas, bagaimana pencegahan, karena memang yang utama ini pencegahan sebenarnya ya, pencegahan dengan sistem-sistem yang baik. Kita sekarang menggunakan namanya SIPD Mas ya. SIPD itu adalah sebuah sistem pelaporan keuangan gitu ya, yang terintegrasi sampai ke Kementerian Dalam Negeri. Nah tentu hal ini memang menjadi musuh kita bersama korupsi ini, dan kita tentu harus mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hal ini, karena ini memang sudah jadi momok bersama gitu ya. Nah tentu kita harus bisa melawan dari diri kita sendiri. Oke, 3 kata untuk Indonesia. Oke, 3 kata untuk Indonesia.
Indonesia itu indah. Indah. Indonesia itu rukun. Rukun. Indonesia itu maju. Maju. Indah, rukun, maju. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bapak. Sukses selalu, Mas. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan kita sebuah pandangan Bapak mengenai dan penerapan Bapak tentang aneka. Saya sangat berterima kasih sekali karena Bapak Rian ini juga seorang yang sangat sibuk. Jadi beliau dosen juga, sebagai humas juga, penyiar radio juga, MC juga, penyanyi juga. Wah, beliau Komplit ya. semuanya diayahi ya, bahasa Jawanya seperti itu. Yang penting migunani tumraping liyan. Migunani tumraping liyan. Quotes of the day hari ini. Terima kasih Bapak Rian. Oke, Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Ciao.